Yo, dibaca bukunya. Kerjakan tugas-tugasnya. Tanpa pernah bertanya di mana kesulitan anak dalam belajar. Miss Devi, bagaimana? Masa waktu belajarnya harus disepakati? Diskusikan dengan anak materi-materi mana ataupun materi-materi apa yang Hai Ayah Bunda serta seluruh sahabat Belvin, ketemu lagi dengan Miss Devi. Kali ini Miss Devi akan membagikan tips bagaimana mengatasi kesulitan belajar pada anak SD. Nah, buat Ayah Bunda serta seluruh sahabat Belvin yang baru pertama kali ketemu channel ini, jangan lupa ditekan tombol subscribe lalu tekan tombol loncengnya agar setiap Miss Devi mengupload video-video terbaru, Ayah Bunda serta seluruh sahabat Belvin dapat notifikasinya dari YouTube. Nah, Ayah Bunda serta seluruh sahabat Belvin, di sini Miss Devi akan membagikan tips bagaimana untuk mengatasi anak yang mengalami kesulitan dalam belajar. Tips yang pertama adalah kita harus mendampingi anak ketika belajar. Banyak sekali orang tua yang berkata seperti ini. Yo, dibaca bukunya. Kerjakan tugas-tugasnya. Tanpa pernah bertanya di mana kesulitan anak dalam belajar. Anak hanya dituntut untuk mengerjakan tugasnya atau dituntut malah membaca bukunya. Tapi orang tua tidak pernah bertanya di mana kesulitan anak belajar ataupun materi apa yang anak memang tidak tahu. Orang tua hanya cenderung menuntut baca buku lalu kerjakan, baca lalu kerjakan, tanpa pernah bertanya sampai di mana ataupun materi mana yang anak memang tidak paham. Nah, di sini Ayah Bunda serta seluruh sahabat Belvin, peran kita sebagai orang tua untuk mendampingi anak ketika belajar. Ada juga orang tua yang seperti ini. Anak disuruh belajar, tetapi orang tua lebih cenderung bermain gadget di sebelahnya. Memang orang tua ada di samping anak, tetapi itu juga bukan termasuk dalam mendampingi anak belajar. Yang dikatakan kategori mendampingi anak belajar adalah ketika anak membaca bukunya, sebaiknya orang tua ada di sebelah anak juga ikut membaca buku tersebut. Bisa dikatakan membaca bersama atau membaca bergantian. Lalu setelah dibaca, orang tua dapat menjelaskan sedikit dari apa yang sudah dibaca tersebut. Lalu anak dapat memahaminya dan melanjutkan bacaan tersebut. Sehingga anak memang benar-benar memahaminya. Nah, itulah yang dikatakan dalam mendampingi belajar. Bukan anak membaca buku, orang tua di sebelahnya sambil main gadget. Kalau sambil main gadget itu namanya duduk bersebelahan dengan anak. Nah, yang dikatakan mendampingi anak, orang tua duduk bersama anak dan memperhatikan materi yang sedang dipelajari. Nah, dengan demikian anak akan merasa benar-benar didampingi oleh orang tua. Tips yang kedua adalah kita sebagai orang tua memberikan pujian kepada anak ketika anak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan. Misalnya seperti ini Ayah Bunda serta seluruh sahabat Belvin. Ketika Ayah Bunda sudah mendampingi anak dalam belajar, maka setelah selesai belajar, Ayah Bunda serta seluruh sahabat Belvin boleh menanyakan kepada anak, sampai di mana tadi kemampuannya. Contoh, tadi materinya tentang benda padat misalnya. Nah,
Ayah bunda serta seluruh sahabat Belvin boleh kembali bertanya, apa sih ciri-ciri benda padat? Atau sebutkan contoh-contoh benda padat. Nah, kalau anak mampu menjawabnya dengan baik, jangan lupa ya bunda serta seluruh sahabat Belvin, berikan pujian kepada anak. Misalnya seperti ini, hebat anak mama, keren anak mama, luar biasa anak bunda, mampu menjawab dengan baik. Nah, dengan adanya pujian-pujian seperti itu, maka anak akan semakin semangat lagi dalam belajarnya. Anak akan bahagia. Ketika anak belajar dengan bahagia, secara otomatis anak akan mengingat pelajaran itu dengan baik. Karena apa? Karena dia merasa, wah, aku bisa menjawabnya. Orang tuaku memujiku, maka materi itu akan dia ingat dengan baik. Ya bunda serta seluruh sahabat Belvin, pujian-pujian yang kita berikan kepada anak bukanlah pujian-pujian yang berlebihan. Karena apa? Karena Miss Devi rasa pujian-pujian seperti hebat, keren, itu adalah pujian-pujian yang membuat anak semakin semangat belajar. Tips yang ketiga adalah mendiskusikan dengan anak waktu belajar yang disepakati bersama. Miss Devi, bagaimana? Masa waktu belajarnya harus disepakati? Tentu dong. Waktu belajar bersama anak memang harus kita sepakati. Mau jam berapa anak belajar bersama dengan orang tua? Misalnya, kita menyampaikan kepada anak waktu belajar itu adalah di jam 2 siang. Tetapi anak akan menjawab, Bunda, kakak biasanya kalau jam 2 itu kan baru pulang sekolah. Nah, kalau jam 2 sampai rumah langsung ganti baju, langsung belajar lagi, kayaknya kakak terlalu capek. Bagaimana kalau kakak istirahat sebentar, jam 3 kita akan mulai. Nah, dengan adanya komunikasi seperti itu, maka akan terjadi komunikasi yang baik. Jam berapa yang bisa dilakukan oleh anak dan jam berapa yang bisa diikuti oleh orang tua. Hal tersebut akan membuat waktu yang tepat bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, waktu itu adalah waktu yang sudah disepakati sehingga ayah bunda serta seluruh sahabat Belvin dapat melakukan waktu yang sudah disepakati bersama anak. Tips yang keempat adalah diskusikan dengan anak materi-materi mana ataupun materi-materi apa yang dianggap anak sulit untuk dipahaminya. Misalnya seperti ini, anak di sekolah kesulitan memahami materi yang disampaikan oleh guru. Maka orang tua dapat bertanya kepada anak, materi mana yang sulit? Yuk kita bahas bersama, kita ulangi lagi bersama, materi tersebut kita baca bersama. Nah, dengan adanya pengulangan, dengan adanya membaca kembali, anak akan mulai memahaminya. Karena pada dasarnya setiap materi itu sudah ada penjelasannya di buku dan latihan-latihannya juga ada di buku. Sehingga dengan demikian anak akan dapat memahaminya. Kalaupun anak tidak dapat memahaminya dengan baik, orang tua dapat berperan sebagai tutor dalam menjelaskan materi tersebut sehingga anak dapat memahaminya. Nah, ayah bunda serta seluruh sahabat Belvin, jika ada pertanyaan boleh isi di kolom komentar. Nanti Miss Devi akan membantu menjawabnya. Demikianlah video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya bersama Miss Devi. Bye-bye.